Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan saya Kajito El Kayani. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kita sudah lama tidak taping nih, bikin video Ngaji Pinggir Jurang. Betul. Sudah banyak ditunggu oleh penonton setia. Gak tahu mereka nunggu apa lupa. Nah, Mas, kita hari ini mau bahas soal ada video viral dari Ustadz Abdul Somad. Video lama itu ya? Ya nggak tahu juga, mungkin, tapi lagi viral lagi nih Mas. Jadi dalam video itu Abdul Somad ditanya oleh jemaahnya, bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim karena jabatannya dia memberikan izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja dan lain-lain. Ya. Nah, jadi Abdul Somad bilang bahwa dia dapat dosa jariah, mengalir terus, kata Ustadz Abdul Somad. Ya. Jadi dia menggambarkan bahwa setiap bunyi teng dosa masuk, teng dosa masuk, teng dosa masuk. Okay. Gimana nih menurut Mas Kajito soal pernyataan Ustadz Abdul Somad ini? Ini pernyataan yang berbahaya ya, menunjukkan bahwa orang yang menyatakan itu tidak melek pengetahuan, dia tidak paham sejarah dan dia tidak mencontoh Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu orang-orang non-Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani yang nggak memusuhi ya, itu diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk berkelompok, untuk mendirikan rumah ibadah. Sebagai pemerintah saat itu, Nabi dan para sahabat tentu memberikan izin ya, bukan dalam hal kayak sekarang izinnya, tentu ya dibiarkan, itu sudah diberi izin, nggak dilarang, itu sudah memberikan izin. Bahkan di zaman Umar itu pernah ada seorang gubernur itu menggusur rumah orang Yahudi. Itu kan, di Baghdad atau di mana, saya lupa persisnya. Nah, orang Yahudi ini nggak terima, masih ada jabatan yang lebih tinggi. Dia datang ke Umar. Terus ketemu Umar itu rumahnya reot. Padahal gubernur megah gedungnya. Tapi ketika ketemu Umar di Madinah, rumahnya reot, terus dia itu ya bajunya tambal-tambal loh. Ini masa sultan sih? Ini masa khalifah sih? Gubernurnya gagah, rumahnya hebat. Tapi kok khalifahnya cuma kayak gini gitu kan, orang Yahudi itu. Nah, ketika dia komplain ke Umar itu cuma ngambil tulang unta, suruh ambil tuh tulang unta yang masih bagus katanya. Terus digaris sama Umar pakai pedang. Nih, berikan sama gubernurmu. Si Yahudi tadi akhirnya balik kan, ragu-ragu awalnya. Ini bener gak sih? Udah khalifahnya pakaiannya tambalan, rumahnya reot gitu. Ketika pulang dikasihkan ke gubernur tadi, kaget dia, panik dia. Ini dari Umar, kata si Yahudi. Kaget. Balikin rumah si Yahudi tadi, balikin. Akhirnya apa? Rumahnya dibalikin karena ingin memberikan keadilan pada orang Yahudi tadi. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, jangankan Nabi ya, para sahabat kita ikut memberikan hak mereka, memberikan hak kepada non-Muslim. Ketika orang Islam, dalam hal ini gubernur, ingin menggusur rumah orang Yahudi untuk dijadikan masjid waktu itu pun nggak diizinkan. Nggak diizinkan ya. Gitu loh. Apalagi untuk memberikan akses ibadah. Itu sudah tugasnya pemerintah. Nah, gini Mas, kata dia itu Ustadz Abdul Somad membaca sebuah hadis mat. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayang kussa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kan alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayang kussa min auzarim syai'. Jadi barang siapa yang memberikan contoh yang baik,
ya dia akan mendapatkan pahala. Ya, Kalau yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam juga akan mendapatkan betul. ini. Ini yang dipakai dalil oleh Ustaz Somad ya. Abdul Somad itu, Ya. Mas. Dalilnya nggak salah. Itu kan untuk term yang sifatnya umum. Ketika Anda mengajarkan atau Anda berbuat baik, kemudian diikuti orang, itu jariyah, ngalir. Nah, Jariyah itu kan artinya ngalir ya. Nggak putus-putus. Ketika Anda sudah meninggal dan perbuatan baik Anda tetap dilakukan orang, Anda akan tetap dapat perbuatan baik. Misalnya Anda mengajarkan membaca. nah, Misalnya Anda mengajarkan apalah, sunah-sunah Nabi, berdoa. keterampilan apa gitu ya. Iya, iya, hal-hal baik lah. Hmm. Mengajarkan wirid, mengajarkan apapun hal baik. Bahkan Anda, melakukan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan ibadah pun kalau sifatnya baik. Nah ini nih, jadi sesuatu yang sifatnya baik secara naluriah dinilai oleh manusia itu baik, maka dia akan, mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda mengajarkan kejahatan, suruh orang nyolong, suruh orang gebukin orang gitu ya, suruh orang korupsi, suruh orang memfitnah, ya dan lain-lain, itu juga akan sama, dia akan jariyah, ngalir dosanya, kan gitu. Jadi hal baik yang diajarkan berbuat baik, hal jahat yang diajarkan agar berbuat jahat. Tapi ini kan konteksnya sangat umum ya. Ketika Abdul Somad membuat, sebuah analogi bahwa pemerintah yang dalam hal ini memberikan izin sesuai kapasitasnya sebagai pemerintah terhadap rumah ibadah dan itu dia anggap sebagai perbuatan yang jahat, yang buruk, itu kan salah banget. Karena Nabi, sahabat juga melakukan hal itu. Nabi sebagai pejabat waktu itu atau ketika dia berkuasa ya, dia juga memberikan izin dalam hal ini membiarkan, itu kan izin kan, karena belum ada surat kamu diberikan izin, nggak, belum ada dulu. Kamu diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah dan beribadah sesuai keyakinanmu. Itu dilakukan Nabi. Gitu loh. Nabi menghormati non-muslim. Sahabat juga begitu. Khalifah-khalifah seterusnya juga begitu ya. Kecuali yang keras mungkin. Tapi setahu saya sih khalifah-khalifah seterusnya juga terhadap non-muslim. Bahkan Abbasiyah atau itu malah mempekerjakan orang-orang non-muslim. Terutama untuk menerjemahkan waktu itu. Nah ini menunjukkan bahwa pola pikir Abdul Somad dan juga banyak ustadz lainnya itu keblinger atau salah. Mereka mendikotomikan antara Islam dan non-muslim. Jadi apapun di luar Islam itu ya sesuatu yang salah. Padahal nggak gitu konsepnya kan. Apalagi kalau konsepnya negara, bangsa, itu lebih rumit lagi. Makanya kita perlu memisahkan apa yang berbau agama dan apa yang berbau pemerintahan. Ketika seorang muslim menjabat sebagai pemerintah, dan dia memberikan izin untuk pendirian gereja, kelenteng, dan lain sebagainya. Itu kewajiban dia. Justru kalau dia mempersulit, itu disebut sebagai perbuatan yang buruk. Gitu loh. Yang zalim mungkin. Yang zalim, pejabat yang zalim. Dan nanti akan dimintakan tanggung jawabnya di hari Nah, akhirat. karena itu Mas, ada yang bilang bahwa, loh ini kan pemimpin itu, kenapa nggak boleh? Karena ini berkaitan dengan masalah akidah. Ya, Ya, karena itu kan dianggap sebagai syirik. Syirik itu adalah dosa besar. Ketika seorang pemimpin itu memberikan izin pendirian, dia seolah-olah mendukung perbuatan itu. Karena Ya. kan bagi sebagian umat Islam itu dianggap sebagai perbuatan yang syirik, dosa besar. ya. Ketika membantu memberikan izin, maka dia ikut menanggung dosa juga. Iya, itu kan pemikiran yang salah tadi kan. Ketika Anda berbuat baik kepada non-muslim, Anda anggap itu sebagai persetujuan terhadap doktrin dia. Itu kan salah. Jadi kita nyontoh Nabi aja lah. Makanya orang beragama itu ya jalurnya yang benar. Kalau kamu orang Islam, jalurmu yang benar, kamu nyontoh Nabi. Bagaimana sikap Nabi kepada non-muslim. Nabi itu sama orang Yahudi hormat banget. Ketika ada Yahudi buta di pasar yang setiap hari menjelek-jelekan dirinya, setiap hari disuapin dengan baik. Ketika ada orang Yahudi meninggal, Nabi berdiri menghormatinya. Ketika sahabat berkata, Nabi itu orang Yahudi. Memang kenapa kalau orang Yahudi? Dia juga manusia. Artinya apa? Nabi itu sangat hormat kepada manusia, sesama manusia. Nabi mungkin nggak setuju dengan doktrin si Yahudi, dengan doktrin si Nasrani, dengan doktrin si apalah penyembah api, penyembah apa. Selama dia nggak memusuhi Islam, ya, selama dia tidak menyalah-nyalahkan Islam, ya, selama dia nggak memfitnah Nabi, mengancam, membunuh Nabi dan seterusnya, itu nggak akan dimusuhi, gitu loh. Itu akan dihormati sebagai manusia, kan begitu. Makanya orang yang mengatakan bahwa
Muslim yang berbuat baik kepada non-Muslim berarti setuju dengan doktrin non-Muslim, itu salah. Jadi ada man tasyabbaha biqaumin Hmm. fahuwa minhum. Nah, itu salah kaprah. Salah kaprah. Bahkan ada yang komen begini Mas di videonya itu Mas, yang video viral itu. Wah, pantesan kalau ustadz seperti ini wajar saja kalau masih ada banyak penolakan pendirian rumah ibadah. Jadi kan banyak nih Mas. Iya. Bukan hanya pendirian rumah ibadah saja yang ditolak oleh umat Islam itu, bahkan mereka menolak ibadah. Ya, kayak seperti yang ada di Tangsel nih baru-baru ini. Iya. Mereka menolak ibadah non-muslim. Alasannya karena mereka tidak beribadah di tempat ibadahnya tidak punya izin. Jadi di sana itu mereka tuh tidak punya izin untuk mendirikan rumah ibadah kayak gereja. Akhirnya umat Kristiani yang di sana itu Mas melakukan ibadah di sebuah ruko. Akhirnya mereka digerebek, dilarang. Alasannya ya ini nggak boleh ibadah di sini karena ini tidak punya izin. Bahkan sebelumnya juga ada banyaklah kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadah dan penolakan ibadah itu. Mereka ini salah satu penyebabnya itu ya salah satunya itu karena ustadz ya. Seperti Abdus Somad ini gimana? Ya itu yang sangat kita sayangkan ya. Kenapa ustadz radikal kalau saya menyebut. Kenapa radikal? Karena dia mendikotomikan antara Islam dan non-Muslim. Karena dia tidak memahami konsep negara bangsa. Karena dia tidak bisa menghargai kebinekaan, ketunggal-ikaan Indonesia gitu ya. Nah, ustadz-ustadz ini selama ini memang dibiarkan liar oleh pemerintah. Itu sangat kita sayangkan. Makanya kita punya menteri agama, kita punya ormas-ormas keagamaan itu ya pada akhirnya nggak banyak fungsinya. Ya, karena ormas-ormas keagamaan ini kadangkala seperti MUI misalnya, itu malah memperuncing perbedaan. Padahal justru harusnya ormas-ormas semacam ini menjembatani dong. Anda sebagai perwakilan umat Islam, pikiran Anda harus moderat. Kalau ormasnya aja sudah konservatif, kaku, kolot, apalagi umat yang di bawah, kan gitu. Menteri Agama kan juga begitu. Menteri Agama ini kan di Indonesia seolah-olah menterinya umat Islam saja. Ya, seperti menterinya memang orang Islam, pejabat-pejabatnya ya banyak kan orang Islam atau mungkin malah orang Islam semua, saya nggak tahu ya struktur di dalamnya. Nah, sudah begitu kebijakannya pun hanya mikirin orang Islam saja, gitu loh. Kan semestinya Menteri Agama itu menjadi payung bagi semua umat beragama, terutama minoritas. Kalau mereka susah bikin gereja, Menteri Agama ini yang bantu. Gitu loh. Tugas mereka tuh apa sih? Ya mereka menjembatani antara masyarakat, antara umat beragama, antara pemerintah daerah dengan ini kan bisa dijembatani oleh Menteri Agama salah satunya ya. Mereka punya forum kerukunan umat beragama yang ada di bawah Menteri Agama yang bisa diberdayakan. Tapi itu tidak terjadi. Nah, bahkan untuk ustadz-ustadz yang ngawur seperti Abdus Somad ya, seperti yang Anda saksikan tadi fatwanya bahwa pejabat yang bantu non-muslim mendirikan gereja atau kelenteng itu akan dapat dosa. Itu kan ngawur banget. Itu menunjukkan bahwa Abdus Somad itu kalaupun dia belajar agama, dia pelajaran yang dipelajarinya itu menyimpang gitu loh. Dia tidak memposisikan Nabi Muhammad terutama dan juga para sahabat sebagai role model. Jadi saya nggak tahu siapa yang dicontoh oleh Abdus Somad ini. Karena kalau dia mencontoh Nabi itu nggak gitu loh. Nabi itu nggak berangasan meskipun ada ayat-ayat perang. Nabi itu nggak gitu. Ayat-ayat perang misalnya atau kata-kata Nabi kalaupun keras itu dalam situasi lagi bentrok, lagi perang. Kalau orang lagi perang kamu malah lunak, maafkanlah musuhmu. Kalau kamu dibacok, kamu jangan balas bacok ya. Habis umat Islam. Kan gitu logikanya. Makanya hal-hal yang kelihatannya keras itu faktanya nggak gitu. Nabi itu lembut sekali. Orang yang sangat menghargai, menghormati orang lain. Ada juga yang begini Mas. Jadi ada yang beralasan bahwa ya ini kan sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi pemberian izin itu jadi ketika pemimpin umat Islam itu juga memberikan izin pendirian rumah itu, dia dianggap wa ta'awanu 'alal birri
wala ta'awanu 'alal ismi wal Ismi udwan. wal udwan ya. Janganlah kalian saling bantu untuk perbuatan yang dosa dan itu permusuhan itu. Nah, ini dianggap sebagai walal ismi wal udwan. Ismi ini dianggap sebagai dosa, Mas. Iya, ya itu kan tadi pemaksaan sebuah ayat ya. Jadi kesalahan besar umat Islam saya lihat sebagiannya itu karena mereka memaksakan ayat yang tidak ada kaitannya. Contoh tadi ayat tadi ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan misalnya. Kata al-ism itu kan banyak memang ininya maknanya, tapi makna utamanya itu dosa ya. Perbuatan yang berdosa lah atau sesuatu yang diberi perbuatan jelek yang diberi ganjaran dosa. Kemudian wal udwan itu permusuhan. Jadi maknanya kalau kamu berbuat dosa, apa sih perbuatan dosa itu kan itu dulu. Perbuatan dosa itu yang dilarang ya contohnya kamu mabuk ya. Kamu membantu orang untuk membeli minuman agar dia mabuk, itu membantu. Atau kamu menolong pencuri misalnya, kamu menyediain tangga udah naik itu, kamu nggak ikut mencuri, tapi kamu menyediain tangga supaya dia bisa naik ke atas rumah dan mencuri. Itu watawanu alal ismi wal udwan. Atau kalau udwan itu kan permusuhan, kamu membantu orang cekcok, komporin misalnya, udahlah hajar aja, urusan belakangan misalnya. Aduh gebukin nanti gua bantuin. Nah itu meskipun dia nggak ikut gebuk, tapi karena dia membantu ya atau menjadi backing, memberikan semangat dan sebagainya, itu sudah termasuk dalam ayat ini. Kan simpel sebenarnya. Masalahnya Mas, mungkin ya kesalahan tadi itu Mas, kesalahan banyak orang menganggap ismi itu kayak memberikan izin pendirian rumah ibadah, kemudian membantu non muslim membangun rumah ibadah, itu dianggap sebagai sesuatu yang dosa. Ya. Karena menurut anggapan mereka dia membantu orang berbuat syirik begitu kan. Bahkan dulu teman saya itu Mas nggak mau, dia kebetulan kuli bangunan kan, dapat kerjaan untuk bangun gereja, ditolak sama dia. Iya, karena kenapa? Wah ini saya kalau bantuin mendirikan rumah ibadah. Itu salah satu contoh bagaimana kecerdasan itu dibutuhkan dalam beragama. Jadi orang beragama itu nggak hanya keyakinan, tapi juga kecerdasan juga. Kalau kamu bodoh dalam beragama, maka kamu akan menjadikan agama sebagai senjata untuk melukai orang lain, gitu loh. Tapi kalau kamu cerdas dalam beragama, kamu akan mengetahui bahwa ada batas-batas dalam agama itu yang nggak bisa diterapkan begitu saja ke orang yang bukan di kalangan Anda, gitu loh. Artinya gini, ketika orang merasa bahwa membantu pendirian gereja atau kelenteng itu berarti membantu orang berbuat syirik, itu udah salah secara terminologis, gitu loh. Karena kalau Anda membantu orang berbuat syirik tuh contohnya begini, Anda sudah tahu bahwa orang ini beragama Islam misalnya. Kemudian Anda juga sudah tahu bahwa orang ini misalnya menyembah pohon dalam satu waktu, berdoa kepada pohon misalnya. Padahal dia orang ini Islam. Nah ketika Anda memfasilitasi penyembahan pohon itu membantu kesyirikan. Masih kita terima lah nalarnya ya. Tapi ketika Anda bertemu orang di luar jamaah Anda yang nggak meyakini Tuhan Anda, nggak meyakini Nabi Anda, nggak meyakini kitab suci Anda, mereka punya konsep keagamaan yang berbeda. Terus Anda merasa kalau Anda berbuat baik itu berarti membantu berbuat syirik, itu salah kaprah gitu loh. Konsepnya aja udah ngawur gitu. Terminologinya udah kacau. Nah, ketika orang sudah servernya aja beda dengan Anda, itu bukan urusan Anda lagi. Sebagai manusia, Anda boleh bergaul, Anda boleh berbisnis, Anda boleh berbuat baik bagi sesama manusia, gitu loh. Atau kecuali ginilah, kalau memang kita agak sedikit, ketika dia sedang beribadah di gereja, kamu ikut di dalamnya membantu prosesi ibadah itu. Nah, itu mungkin agak saya bilang, agak bisa dimasukkan ke sana lah. Dalam dipaksa-paksain lah untuk masuk dalam kasus tadi. Tapi faktanya kan nggak begitu. Bahkan ketika ada perkawinan muslim dan non muslim misalnya dalam sejarah kenabian atau sejarah sahabat, selama kita itu nggak ikut meyakini keyakinan pasangan itu diperbolehkan kan waktu itu. Makanya kan Nabi itu pernah punya istri Yahudi, Nabi pernah punya istri Nasrani. Saya nggak tahu kelanjutannya ya, saya nggak mencermati itu. Tapi kan ketika Nabi menerima non Muslim sebagai istri, apapun bentuknya saat itu, apapun keyakinannya saat itu, atau apapun keyakinan setelah itu,
entah dia convert ke Islam setelah itu, ya gitu kan lain soal. Ya. Tapi ketika Nabi menerima istri dari luar jamaahnya, dari non-muslim, itu menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya toleran gitu. Nabi menerima perbedaan dan nggak merasa terancam. Kan bisa saja gini, wah ini non-muslim saya terima jadi istri, jangan-jangan saya diracun nanti. Kan bisa gitu pikirannya kan. Tapi Nabi nggak punya pikiran kotor semacam itu. Kenapa? Karena dia merasa ya, itu manusia, dia punya kebebasan untuk begitu gitu loh. Nah ini satu contoh yang membuat kita berpikir bahwa umat Islam itu sebenarnya kalau dia ikut meniru nabinya, ikut meniru sahabat-sahabat nabinya ya, yang baik-baik, perbuatan yang jelas, kalaupun dia ada ayat-ayat kekerasan, ada pernyataan kekerasan, itu sesuai konteks saja ya. Itu dia akan selamat. Tapi kalau ketika dia merumuskan hukum, kemudian dia nggak meniru Nabi sebagai role model, jadinya kayak Abdus Somad ini. Dia bikin hukum ngaco semau-maunya dia, padahal hukum yang dia bikin itu mempertajam perselisihan di akar rumput. Dan ini kan sangat disayangkan, Mas. Ya, karena ada juga nih Mas yang bilang begini, wah ini kan sama dengan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin itu pasti akan ditanya, minta pertanggungjawabannya. Jadi ya melanjutkan itu. Jadi mereka menganggap wah ini nanti sebagai tanggung jawab. Lu ketika jadi pemimpin apa aja yang kamu lakukan? Oh memberikan ini. Wah ini dosa. Wah ini mah. Iya. Itu kan berawal dari suasana permusuhan tadi ya. Jadi orang-orang kayak Abdus Somad itu menganggap non-muslim itu musuh. Ya kita harus menunjukkan sikap permusuhan. Ketika jadi pemimpin terhadap non-muslim ya kamu mempersulit kalau bisa. Pemikiran mereka kan begitu kan. Ya. Padahal kalau kita pahami hadis tadi ya, kulukum ra'in itu ya. Setiap kaum adalah pemimpin, artinya apa? Setiap orang tuh punya tanggung jawab itu dulu. Tanggung jawab sebagai pemerintah, ya dia menjalankan urusan pemerintahan dengan baik. Memberikan izin untuk gereja, mempermudah izin untuk gereja, itu perbuatan baik. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Justru kalau dia nggak memberikan izin dengan gereja dengan baik, berarti dia zalim. Dia menerima gaji dari pajak. Pajak itu bukan hanya dari umat Islam loh. Dia ambil juga dari Kristen, dari Konghucu. Nah ketika dia makan uang pajak itu, sementara dia nggak mau bekerja dengan baik, dia nggak memberikan izin untuk gereja, mempersulit kelenteng, membubarkan ibadah ya, atau meskipun dia nggak ikut membubarkan, dia nggak membentengi umat non-muslim. Dia makan pajak, makan keringatnya orang Kristen, orang Konghucu, orang Nasrani, orang Katolik, orang Hindu Buddha, tapi dia nggak menjalankan tugasnya. Itu kan salah. Dan itu pasti diminta tanggung jawab, Mas. Yeah. Kan pemikiran kita mestinya begitu ya. Bahkan di Quran itu ada ya, janganlah karena kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil gitu ya. Ini kan sudah jelas ada dalam Al-Qur'an itu ya. Ya. Ini Mas, terakhir ini Mas, apa sih yang harus untuk jamaah-jamaah untuk umat Islam ketika mereka mendapatkan ceramah seperti ini, apa yang harus mereka lakukan, Mas? Yang pertama saya ingin memberikan sebuah bukan menasihat, saya masih belum pantas memberikan nasihat ya. Saya ingin memberikan sebuah argumen atau sebuah usulan ya kepada umat Islam ini untuk berpikir secara logis gitu ya. Jadi jangan menelan apapun mentah-mentah dari ustadz, dari ulama, dari gurumu. Kenapa? Karena dia manusia. Dia bisa melakukan sesuatu yang bias. Dia bisa men-spin pengetahuan itu, epistem tadi, digunakan sesuai dengan perspektif dia, kepentingan dia gitu loh. Dan kalau ketemu orang yang toleran, pengalamannya luas, seperti Gus Dur, seperti orang-orang ya Buya Syakur, seperti itu ya, Quraisy Shihab misalnya, Anda akan dapat fatwa yang adem, terbuka, toleran gitu ya. Tapi ketika Anda ketemu dengan ulama-ulama yang saklek, ulama-ulama yang nggak pernah piknik ya, taunya ya lokalan aja, taunya ya doktrin-doktrin kekerasan aja, Anda akan mendapatkan fatwa-fatwa permusuhan, fatwa-fatwa yang menindas gitu loh. Bahkan mereka lupa bahwa ini negara bersama, ini negara yang dibangun oleh semua bangsa Indonesia, baik yang Islam maupun yang bukan gitu.
Nah, saya berharap umat Islam itu menggunakan otaknya ya. Jangan mudah untuk diprovokasi, jangan mudah untuk dikompori oleh ustadz-ustadz yang nggak bersertifikat ya. Karena memang pemerintah juga belum menerbitkan sertifikat kan, tapi minimal ulama-ulama yang berbahaya, ulama-ulama yang menyemai konflik itu kita hindari. Itu ulama toksik namanya. Dan karena ulama-ulama itu banyak sekali, kita harus bisa memilih dengan cerdas. Mana sih ulama yang mencontoh Nabi? Mana sih ulama yang omongannya itu nggak menyakiti umat beragama lain gitu. Kalau ulamanya toksik ya dihindari. Karena itu yang membuat Indonesia dari sejak merdeka sampai sekarang rusuh terus. Salah satu oknumnya ya ulama-ulama toksik ini gitu. Yang kedua tentu saja yang paling utama sebenarnya adalah pemerintah. Pemerintah tuh mestinya bisa berbuat banyak lah. Tapi saya heran Indonesia ini sejak dulu konflik itu dipelihara, Mas. Atau Bahkan gini, minimal Mas, maaf. Bahkan banyak pemimpin daerah itu yang seakan-akan mayoritas yang ikut-ikutan menyebarkan aksi intoleransi itu, Mas. contohnya. Kayak di Karanganyar kemarin itu. Jadi di sana itu umat Kristen itu ingin membangun rumah doa. Udah akhirnya gara-gara ada demo dari kelompok-kelompok yang intoleran, akhirnya dibatalin, ditunda, nggak dibatalin, ditunda. Ya. Ya, itu kan contoh pemimpinnya pengecut kan. Tapi yang miris itu kadang-kadang dia dijadikan sebuah produk politik ya ketika mau pemilu itu. Wah, itu rame itu kalau memang konflik di masyarakatnya kuat, makanya minoritas itu malah ditekan untuk menunjukkan bahwa dia hero, membela umat Islam. Melarang ini, menyegel ini, terus mengompori masyarakat gitu supaya dia kelihatan banget Islam banget nih orang ini, pemimpin ini gitu loh. Biar mendapat dukungan gitu. Ya, biar mendapat dukungan dari kelompok muslim karena mayoritas. Nah, ini yang mengganggu di kita ya. Jadi pelaku intoleran itu bukan hanya masyarakat biasa, kadang ada ormasnya, kadang pejabat picik tadi ya yang pengecut, yang membiarkan ya. Kadang ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya yang fatwanya ngawur kayak Abdus Somad tadi. Makanya PR pemerintah dalam hal ini sangat besar ya. Tapi sayangnya pemerintah atau khususnya Menteri Agama itu nggak berbuat apa-apa, Mas, sampai sekarang. Jadi kalau ada konflik ya dilihat aja di media, polisi udah turun kok, ya udah biar diselesain polisi. Sementara kalau kita lihat di lapangan, polisi pun nggak berbuat apa-apa, Mas. Ketika seperti di Tangsel tadi ya, polisinya kan cuma ngeliatin itu. Terserahlah kalian mau gontok-gontokan gitu ya. Kita mediasi aja. Padahal kan sebagai aparat dia harus punya kerangka pemikiran, ini ujungnya mau kemana? Kan gitu. Kan nggak bisa, Mas, orang harus dibiarkan aja mayoritas yang menang, nggak boleh dong. Polisi itu punya kerangka pemikiran untuk mengayomi semuanya. Makanya dia harus punya perspektif begini. Apakah orang beribadah itu butuh izin? Nggak butuh. Apakah orang berdoa itu butuh izin? Nggak butuh. Nah, yang dibutuhkan apa? Kalau orang membangun tempat ibadah tanpa izin, baru butuh izin kan? Mendirikan gereja. Mendirikan gitu ya. gereja itu butuh izin. Mendirikan masjid itu butuh izin. Kalau cuma pingin doa saja itu Ya tidak boleh. perlu. Kayak Nggak kita perlu. umat Islam mau tahlilan di rumah silakan. Ya, sama. Bahkan kalau umat Islam itu kan kita malah mendatangkan massa pengajian itu kan. Diperlukan izin itu apa? Untuk menertibkan massa, bukan izin untuk berdoa ya. Orang mau sholawatan FPI memanggil banyak orang, itu kalaupun dia izin ke polisi, izin untuk menertibkan tadi, bahkan izin untuk jalan gitu kan. Bukan izin untuk sholawatannya. Untuk berdoanya nggak izin. Nah, ternyata ini sering dipakai sama kelompok mayoritas kayak umat Islam itu untuk melarang ibadah orang lain itu. Ini izinnya mana ini? Namanya kan hipokrit namanya kan, munafik. Artinya di internal umat Islam sendiri sering melakukan tahlilan, yasinan, atau kalau enggak ya makan-makan sambil berdoa. Itu kan juga kegiatan keagamaan akhirnya kan. Berdoa dulu, baca apalah, kulhu dulu, kan sama aja di rumah. Itu enggak dosa dan itu boleh, enggak perlu izin. Orang Kristen juga begitu, orang Hindu juga begitu. Kalau mereka mau beribadah di rumah, kalau mereka mau berdoa di rumah, ya enggak butuh izin. Masa berdoa enggak butuh izin? Kecuali dia mau mengumpulkan massa, dia izin untuk menertibkan. Atau dia mau bangun tempat ibadah. Lain konsepnya ini. Kalau tempat ibadah itu lain, Mas. Memang kecenderungannya ke tempat ibadah itu kan hubungannya agak luas ya. Ada banyak lah konfliknya akan terjadi. Makanya butuh izin tuh di situ. Tapi kalau untuk beribadah, mestinya para aparat, para ulama, ormas, pemerintah,
itu harus paham. Ibadah itu nggak butuh izin, berdoa nggak butuh izin. Memang kalau kita berkaca di negara lain ya, di Singapura, di Hong Kong, atau di Korea, Jepang misalnya. Memang kalau Anda pengajian bahkan itu nggak boleh, Mas. Tapi kan ada aturan di situ yang nggak boleh. Indonesia kan nggak ada. Gitu loh. Semua kan berarti Mas. Iya, kalau di sana. semua. Jadi kalau Anda ingin punya kegiatan keagamaan, bahkan bukan kegiatan keagamaan, kan dia ngumpulin orang banyak aja, nggak izin, nggak boleh. Kan gitu, kan harus jelas. Karena itu potensi mengganggu ketertiban umum, betul juga sebenarnya. Nah di kita tuh malah nggak ada. Kalaupun ada ya izin untuk ketertiban tadi ya. Tapi secara prinsip orang beribadah, orang mengumpulkan sejumlah orang tuh nggak perlu izin di kita. Kalaupun perlu izin ya RT misalnya. Memberikan pemberitahuan sifatnya, bukan minta izin. Memberitahukan, Pak nanti di rumah saya ada kumpulan yasinan. Nanti mungkin maaf ya ganggu jalan. Kan itu udah aja kan. Nah inilah yang tidak dipahami dengan baik. Makanya saya berharap pemerintah tuh tolonglah. Kita punya menteri agama kok nggak fungsi sih. Kita punya ormas kok sinis banget sih sama umat non-muslim. Padahal umat non-muslim tuh selalu diperlakukan tidak manusiawi. Mereka ibadah digeruduk, mereka mau berdoa nggak boleh, bangun gereja dipersekusi. Terus maunya apa gitu loh. Makanya ini harus sama-sama kita pikirkan karena Indonesia ini negara kita bersama, satu untuk semua. Negara kita negara yang berbhinneka tunggal ika. Kira-kira gitu, Mas. Oke, terima kasih. Mantap Mas Kajito. Sama-sama, Mas. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.